Halo semua, Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat, USCIRF, baru saja menggelar sidang darurat yang mengungkap eskalasi mengerikan penganiayaan umat Kristen di berbagai belahan dunia yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Mulai dari larangan ibadah, penangkapan, pemenjaraan, penyiksaan, penghancuran gereja, pembunuhan, penculikan, sampai pengusiran dan pembantaian massal. Para penyintas dan anggota Kongres menyebut ini sebagai salah satu krisis kemanusiaan terbesar di era modern. Mari kita perhatikan beberapa negara yang dipantau. Nigeria menjadi tempat paling mematikan bagi umat Kristen. 80% pembunuhan berbasis agama di dunia terjadi di sini. Sejak tahun 2009, diperkirakan antara 50.000 hingga 100.000 umat Kristen telah tewas akibat kekerasan sistematis. Ribuan gereja telah dibakar habis dan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di Benue saja, terdapat 600.000 umat Kristen yang hidup di kamp-kamp pengungsian. Mereka bertahan hidup dalam kondisi yang tragis setelah melihat anggota keluarga mereka dibantai di depan mata. Salah satu saksi kunci, Dr. Rebecca Dolly, pendiri organisasi kemanusiaan SEPI, menceritakan beban trauma yang dipikul warga Nigeria. Organisasinya telah mencatat nama 160.000 korban tewas di sebuah taman peringatan, namun angka itu masih jauh dari total korban sebenarnya yang diprediksi mencapai ratusan ribu lainnya. Dr. Dolly sendiri adalah seorang penyintas yang pernah ditawan oleh Boko Haram. Dia memberi kesaksian, banyak ibu dipaksa menonton suami dan anak laki-laki mereka disembelih. Sidang ini juga kembali mengangkat kisah Lia Sharibu yang kini menjadi simbol penderitaan sekaligus ketabahan umat Kristen Nigeria. Lia diculik oleh kelompok teroris saat berusia 14 tahun bersama 100 gadis lainnya. Namun ketika teman-temannya dibebaskan, Lia tetap ditawan karena satu alasan, yaitu ia menolak untuk mengingkari imannya dan pindah agama. 8 tahun Lia mendekam dalam tawanan, menghadapi eksploitasi yang tak terbayangkan demi mempertahankan keyakinannya. Selain kekerasan fisik, laporan tersebut menyoroti diskriminasi legal yang dilakukan otoritas setempat. Di banyak wilayah utara Nigeria, siswa Kristen di sekolah negeri dilarang mendapatkan pelajaran agama Kristen, sementara siswa Muslim mendapatkan pendidikan agama Islam dengan biaya negara. Gereja-gereja juga dipersulit dalam mendapatkan hak atas tanah dan seringkali berada di bawah ancaman pembongkaran paksa. Pakistan mengaku sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama, tetapi praktik di lapangan menunjukkan adanya penindasan sistemis yang dilegalkan melalui undang-undang. Pasal 295C dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pakistan menetapkan hukuman mati bagi siapa saja yang dianggap menodai agama. Tentu saja, umat Kristen yang hanya mencakup 1,3% dari total populasi secara tidak proporsional sering menjadi target. Sepanjang tahun 2024 saja, sedikitnya 344 kasus penodaan agama baru yang dicatat. Tuduhan seringkali dilayangkan tanpa bukti fisik dan digunakan sebagai alat balas dendam pribadi atau pemerasan ekonomi oleh jaringan yang ia sebut sebagai grup bisnis penodaan agama. Sekali tuduhan dilontarkan, terdakwa akan menghadapi pengasingan sosial, penahanan pra-peradilan yang panjang, hingga risiko dibunuh oleh massa sebelum sempat diadili. Sidang ini juga mengungkap krisis yang menghantui keluarga Kristen, yaitu penculikan anak perempuan mereka. Antara tahun 2021 hingga 2024, didokumentasikan sedikitnya 137 gadis Kristen menjadi korban penculikan, dipaksa masuk Islam, dan dipaksa menikah dengan penculiknya. Mayoritas korban adalah anak di bawah umur, seperti kasus Maria Syahbaz yang baru berusia 13 tahun. Mirisnya lagi, pengadilan seringkali melegalkan tindakan ini dengan dalih bahwa gadis tersebut telah berpindah agama secara sukarela, sehingga pengadilan mengabaikan hukum perlindungan anak internasional maupun domestik. Penganiayaan di Pakistan tidak hanya dilakukan melalui jalur hukum, tetapi juga melalui kekerasan jalanan yang brutal. Syama dan Syahzad, pasangan Kristen yang sedang hamil namun dikeroyok dan dibakar hidup-hidup di tanur batu bata setelah dituduh menodai agama. Hingga saat ini, pelaku kekerasan massa jarang sekali dimintai pertanggungjawaban, termasuk serangan terhadap puluhan gereja di Jaranwala pada tahun 2023. Di Aljazair, Pendeta Noreddin Benzid, mantan Sekretaris Jenderal Gereja Protestan Aljazair,
memaparkan kampanye sistematis pemerintah untuk menutup seluruh gereja Protestan. Sejak tahun 2017, otoritas Aljazair menjalankan perintah rahasia untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai fenomena evangelisme. Pemerintah secara sepihak menolak pendaftaran gereja dan mengkriminalisasi ibadah yang dilakukan di luar bangunan yang disetujui pemerintah. Hingga saat ini, 47 gereja telah ditutup paksa. Sebanyak 52 kasus hukum tengah menjerat para pendeta dan jemaat dengan ancaman hukuman penjara. Pendeta Bensit berkata, pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa warga Aljazair hanya boleh beragama Islam. Di wilayah Tanduk Afrika, penindasan berbentuk penghancuran fisik terhadap rumah ibadah. Di Sudan, Angkatan Bersenjata Sudan, SAF, dilaporkan menghancurkan sebuah gereja Pentakosta di Al-Hajj Yusuf tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sementara itu di Somalia, pemerintah secara ketat melarang pembangunan gereja baru maupun perbaikan gereja lama, yang secara efektif mematikan ruang gerak bagi umat Kristen untuk beribadah secara kolektif. Di Eritrea, umat Kristen yang tidak diakui, termasuk saksi-saksi Yehua, menghadapi perlakuan yang memilukan. Negai Teklemariam menceritakan pengalamannya di penjara selama 26 tahun tanpa pernah diajukan ke pengadilan. Ia ditahan di dalam sel yang terbuat dari kontainer logam di tengah gurun. Dia bersaksi, siang hari dinding logam itu membakar kulit kami, malam hari kami membeku. Negai mengungkapkan bahwa saat ini masih ada 64 saksi Yehua yang mendekam di penjara, termasuk seorang wanita berusia 87 tahun bernama Lete Berhan Tensai. Mereka dipaksa untuk melepaskan iman mereka di bawah ancaman penyiksaan dan kerja paksa. Arab Saudi tetap menjadi negara dengan perhatian khusus (CPC) sejak 2004 karena pelarangan total terhadap praktik keagamaan non-muslim di ruang publik. Sementara di Iran, pemerintah terus melakukan penangkapan terhadap pemimpin gereja rumah dan memberlakukan pembatasan ketat pada materi keagamaan Kristen. Sidang juga mencatat penderitaan umat Kristen dari Yaman seperti jurnalis Abdel Baki Zahed Abdul yang harus melarikan diri dari negaranya namun justru ditahan di Mesir hanya karena ekspresi keagamaan damainya. Hal ini menyoroti bahwa bagi umat Kristen di wilayah ini, melintasi perbatasan negara tidak selalu menjamin keselamatan dari persekusi. Laporan penganiayaan yang masuk bukan hanya dari negara-negara mayoritas Islam. Pemerintah Cina dilaporkan tengah menjalankan kampanye sistematis untuk mengontrol total kehidupan beragama melalui kebijakan yang disebut sebagai sinisasi agama. Kebijakan ini diklaim bertujuan membuat agama menjadi lebih berbudaya Tionghoa. Dalam praktiknya, sinisasi berarti menurunkan salib dan menggantinya dengan potret Xi Jinping. Ini berarti mengganti lagu-lagu pujian dengan lagu-lagu revolusioner partai, menulis ulang khotbah agar sejalan dengan nilai-nilai sosialis, dan memasang kamera pengenal wajah tepat di dalam ruang ibadah. Kata Grace Jen Drexel, putri dari pendeta Ezra Jin yang kini ditahan di Cina. Salah satu kasus paling mencolok yang dibahas adalah tindakan keras terhadap gereja Zion di Beijing. Konflik bermula pada tahun 2018 ketika kepemimpinan gereja menolak permintaan pemerintah untuk memasang 23 kamera pengenal wajah di dalam tempat suci mereka. Akibat penolakan tersebut, gedung gereja disita, namun jemaat tetap berkembang melalui model ibadah hibrida online dan offline, hingga mencapai 10.000 anggota. Hal ini memicu kemarahan pemerintah. Pada Oktober 2025, otoritas melakukan penggerebekan massal di 11 kota, menangkap pendeta Ezra Jin dan 27 pemimpin gereja lainnya. Hingga saat ini, 18 orang diantaranya masih mendekam di penjara. Di Wenzhou, 1.000 polisi dikerahkan untuk membongkar paksa gedung gereja. Di Chengdu, polisi terus melakukan penggerebekan mingguan gereja Early Rain. Pemimpinnya, pendeta Wang Yi, telah dipenjara sejak 2018. Pendeta Yang Rongli dari gereja Lampu Emas baru-baru ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, salah satu hukuman paling berat bagi pemimpin gereja rumah. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah isu larangan ketat bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk mengikuti kegiatan keagamaan apapun. Sekolah-sekolah di Cina digunakan untuk mengindoktrinasi anak-anak agar memandang agama sebagai sesuatu yang terbelakang atau jahat. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak didorong untuk memata-matai orang tua mereka sendiri. Di Myanmar, sejak kudeta militer tahun 2021, komunitas Kristen, khususnya di wilayah etnik minoritas, menjadi sasaran konflik. Diperkirakan lebih dari 200 gereja telah dihancurkan, dan sedikitnya 85 pemuka agama telah dibunuh oleh pasukan keamanan militer.
Data spesifik dari Chin Human Rights Organization dan Vatican News mencatat bahwa di negara bagian Chin saja, setidaknya 107 bangunan keagamaan, termasuk 67 gereja, telah hancur akibat pengeboman udara sejak kudeta dimulai. Serangan-serangan ini seringkali dilakukan dengan sengaja saat umat sedang berkumpul untuk merayakan hari besar keagamaan. Di Gereja Baptis Teogon, tentara menyita seluruh aset gereja, mulai dari Alkitab, buku nyanyian, piano, gitar, hingga pengeras suara, dan melarang jemaat untuk kembali. Seorang pendeta baptis yang telah mengabdi selama 16 tahun menceritakan bagaimana tentara mengebom gerejanya 2 kali, sehingga dia terpaksa memimpin jemaatnya melarikan diri ke hutan lebat. Pada November 2025, serangan udara menghantam desa Taklek, menghancurkan gereja Assembly of God dan sebuah sekolah setempat. Pada hari Natal 2025, jet tempur militer mengebom dan menghancurkan 7 rumah di kota Mindat, karena militer percaya warga sedang berkumpul di gereja untuk merayakan Natal. Laporan bahkan masuk dari negara dengan mayoritas penduduk Kristen. Contohnya Nikaragua. Walaupun mayoritas penduduk Nikaragua adalah Kristen, tetapi umat Kristen di Nikaragua kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan di bawah kendali tangan besi kediktatoran Daniel Ortega dan Rosario Murillo, yang notabene diidentifikasi sebagai penganut Katolik. Aktivitas keagamaan menjadi target kriminalisasi sistematis yang bertujuan melumpuhkan institusi gereja. Sejak April 2018, telah tercatat sedikitnya 19.836 agresi dan serangan yang dilakukan oleh rezim terhadap para imam, biarawati, dan jemaat awam. Akibat tekanan tersebut, sebanyak 304 imam dan biarawati telah diasingkan atau diusir dari negara tersebut. Di bawah hukum rezim saat ini, berdoa di tempat umum telah dianggap sebagai tindak pidana. Warga dilarang berkumpul untuk berdoa di luar gedung gereja. Jika terlihat oleh aparat atau paramiliter, mereka akan diintimidasi atau ditangkap. Bahkan di dalam gereja, jemaat tidak merasa aman. Polisi dan intelijen dilaporkan menyusup ke setiap misa untuk mengambil foto dan video jemaat. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem pengenal wajah pemerintah untuk menandai orang-orang yang dianggap tidak setia kepada partai. Lebih jauh lagi, menyebutkan nama uskup yang diasingkan seperti Monsenyor Rolando Alvarez atau Silvio Baez dalam doa atau percakapan publik dianggap sebagai kejahatan yang dapat menyeret seseorang ke penjara. Salah satu kasus paling menyedihkan yang diangkat adalah nasib Carlos Bore, seorang pemuda yang menghadiri misa sambil membawa foto Santo Oscar Romero. Saat misa berlangsung, ia berteriak, "Viva Cristo Rey, hidup Kristus Raja." Akibat tindakan tersebut, ia segera ditangkap dan dibawa ke penjara penyiksaan El Chipote. Rezim Ortega Murillo juga memperluas kontrolnya hingga ke benda-benda keagamaan. Alkitab dilarang masuk ke wilayah Nikaragua, petugas perbatasan dilaporkan merampas dan membuang benda-benda religius seperti rosari dari para wisatawan dan warga yang pulang ke tanah air. Pemerintah mewajibkan perajin patung dan gambar religius untuk memberikan daftar nama pembeli dan jumlah uang yang dihabiskan untuk setiap pembelian benda suci. Pemerintah telah menutup secara sepihak 13 universitas dan institut keagamaan. Kelompok misionaris, termasuk biarawati dari Ordo Bunda Teresa, telah diusir, meninggalkan anak-anak terlantar dan komunitas miskin tanpa perlindungan yang biasanya mereka berikan. Selain negara-negara yang sudah kita bahas, masih banyak negara-negara lain yang sebenarnya disebut dalam laporan, seperti Korea Utara, Vietnam, Kongo, Kamerun, Kuba, India, Azerbaijan, dan bahkan Rusia. USICRIF mendesak pemerintah federal dan Kongres Amerika Serikat untuk beralih dari sekedar pernyataan keprihatinan menuju tindakan nyata yang memiliki dampak hukum dan politik terhadap negara-negara pelanggar. Di antaranya, segera menominasikan kembali duta besar luar biasa untuk kebebasan beragama internasional. Pejabat tinggi Amerika diminta untuk secara eksplisit mengangkat kasus tahanan hati nurani dan korban persekusi dalam setiap pertemuan bilateral dengan pemerintah asing. Salah satu rekomendasi paling krusial adalah tekanan global untuk menghapus hukum yang mengkriminalisasi keyakinan. Amerika diminta untuk mendesak 96 negara di dunia untuk menghapus undang-undang penodaan agama yang sering disalahgunakan untuk menghukum minoritas Kristen. Mendesak pencabutan undang-undang pendaftaran rumah ibadah yang diskriminatif yang digunakan sebagai alat legal untuk menutup gereja secara paksa.
Selain itu, Amerika juga diminta untuk menjatuhkan sanksi ekonomi dan pembatasan aset bagi pejabat tinggi dan lembaga keamanan yang terbukti melakukan penyiksaan, membawa pemimpin diktator ke pengadilan internasional atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan pemerintah Amerika diminta untuk memastikan agar pengungsi yang melarikan diri dari persekusi agama tidak dipulangkan paksa ke negara di mana nyawa mereka terancam. Kongres juga didesak untuk memastikan anggaran yang cukup bagi organisasi yang mempromosikan perlindungan komunitas Kristen beresiko. Sekian video kali ini. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemu jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapet jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pri idamanmu itu di aplikasi iktus.com. Sampai